Oke, Beyond Headline hadir lagi untuk Anda. Pengusutan mafia peradilan di rumah Zarofrikar tampaknya belum ada kemajuan yang berarti. Sampai sejauh ini memang belum ketahuan pemilik uang 1 triliun dan emas 51 kilogram yang disimpan dan ditemukan di rumah Zarofrikar, bekas pejabat di Mahkamah Agung. Zarofrikar memang terkesan menjalankan peran sebagai perantara antara terdakwa, hakim, dan mengatur bagaimana kemudian Ronald Tanur itu bisa bebas. Kemajuan yang berarti adalah memang 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah dijadikan tersangka dan ditahan bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dan ibunda dari Ronald Tanur, Merisha. Ibunda Ronald Tanur memang berupaya untuk kemudian membebaskan anaknya termasuk dengan cara menyuap hakim. Menyuap hakim tentunya tidak bisa dibenarkan. Tapi yang menarik bagi saya adalah sebetulnya posisi Zarofrikar, ya, bekas pejabat di Mahkamah Agung yang ditemukan uang 960 miliar dan emas 52 atau 51 kilo itu terbilang fantastik. Penyelidikan memang terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung, namun perkembangan kasus Zarofrikarnya kelihatannya lambat dan agak susah diakses publik. Kejaksaan memang sibuk menangani kasus Tom Lembong. Ya, publik juga dijejali dengan berita-berita online soal judi online. Yang ini juga mendistract perhatian publik. 3 isu itu bersaing di publik dan tentunya selalu ada bumbu-bumbu politik. Ketiga kasus itu memang harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Nah, yang mana harus diselesaikan lebih dahulu dan yang mana harus menjadi perhatian. Judi online memang telah memasuki wilayah-wilayah politik, ya. Di media sosial kita lihat bagaimana persahabatan atau jaringan pertemanan dari orang-orang yang mengawal judi online di kementerian yang dipimpin oleh Mutia Hafid memang kelihatannya sangat luas, ya. Itu juga harus dituntaskan karena sejak dulu dan juga investigasi harian Kompas memang uangnya sangat besar di judi online dan itu juga bisa mengarah sebagai dana-dana politik. Dana-dana politik itu ya dana yang murah dia melalui perjudian. Namun saya akan berfokus pada ZR. Selain magnitudenya besar, jumlahnya 1 triliun, ini adalah momentum yang paling baik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi Mahkamah Agung. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Sebastian Pompe. Sebastian Pompe menulis buku yang berjudul Runtuhnya Mahkamah Agung Kita. Itu sungguh-sungguh menyedihkan. Atau apa yang dikatakan oleh Gary Goldpaster yang mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bisa dipercaya. Itu sungguh pukulan yang luar biasa bagi bangsa ini. Sehingga kenapa ZR bisa menjadi momentum, karena disinilah pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan yang ada. Jadi harus ada upaya ikhtiar untuk membujuk ZR untuk mengungkapkan, membuka data dari mana sebetulnya uang 1 triliun yang dikumpulkannya dan kemana uang itu mengalir. Follow the money. Itu adalah sesuatu yang paling pas untuk mengejar dan menjadikan ZR sebagai momentum. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan mengungkap itu? Banyak kasus mafia peradilan di Indonesia. Yang terakhir yang melibatkan Joko Chandra dengan Jaksa Pinangki Mulyasari. Ditangani oleh kejaksaan yang urusan jaksa. Ditangani polisi yang tersangkanya polisi. Hasilnya kita tahu orang-orang itu sajalah yang kemudian dimintain pertanggungjawaban. Nah, saya mau usul kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang sama-sama mandatnya baru. Presiden baru, Ketua Mahkamah Agung baru untuk menjadikan kasus ZR ini sebagai momentum untuk memperbaiki dunia peradilan. Jalan yang saya tawarkan adalah kemudian membentuk semacam tim gabungan. Tim gabungan bukan hanya unsur jaksa,
bukan hanya unsur polisi, tapi ada unsur di luar, unsur masyarakat sipil yang kemudian terlibat. Bisa diambil dari ahli-ahli hukum yang dikenal punya integritas yang sangat kuat, dari advokat yang juga punya integritas kuat. Mereka lah yang harus kemudian dilibatkan untuk menginvestigasi, untuk mengajak bicara ZR dan menanyakan dari siapa saja uang itu kemudian bisa didapat dan kemana saja uang itu mengalir. Adanya perwakilan publik ini menjadi sangat-sangat penting, karena itulah momentum sebetulnya untuk menemukan jejaring dari mafia peradilan dan siapa saja kemudian yang memakan uang-uang haram itu. Dan kehadiran perwakilan dari masyarakat sipil ini akan menambah bobot, ya, menambah bobot dari tim yang melakukan investigasi. Saya khawatir sebetulnya dengan penanganan yang jeruk makan jeruk gitu, itu tidak bisa terungkap karena di kalangan mereka ada yang namanya paranoid solidarity. Saya sudah lama sekali berkecimpung di dunia, di liputan, di pengadilan, mungkin lebih 25 tahun saya berada di situ. Model jual beli perkara itu sudah jamak, sudah terjadi, yang melibatkan banyak orang. Ya, bukan tidak mungkin wartawan juga ada di situ. Itulah yang kemudian dibangun, tercipta yang namanya habitus baru, habitus birokrasi di lingkungan peradilan yang semi informal tapi perdagangan perkara di situ. Inilah yang harus diputus oleh Presiden Prabowo, oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto. ZR memang sudah lama terdengar bisik-bisik di kalangan dunia advokat gitu. Tapi kemudian namanya ini kemudian makin menjulang setelah Sekjen Mahkamah Agung kemudian terkena kepada KPK. Kembali lagi, ini adalah pilihan bagi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Apakah ada keinginan untuk menjadikan kasus ZR ini untuk mereformasi pengadilan? Pengadilan sudah direformasi, tapi pada level keterbukaan, soal penanganan perkara dan lain sebagainya. Tapi soal perilaku itulah yang kemudian belum dilakukan. Harapannya dengan adanya tim gabungan yang melibatkan otoritas penegak hukum, otoritas kampus dengan memilih orang-orang yang berintegritas, dunia advokat yang berintegritas, momen Zarof ini bisa diselesaikan, bisa dibongkar dengan setransparan mungkin, dan itulah momen untuk memperbaiki sistem di peradilan. Banyak kasus yang menarik, banyak fakta yang menarik yang sudah terjadi di dunia peradilan, dan itu perlu diungkap ke permukaan, dan kita harus mengatakan enough is enough terhadap praktek mafia peradilan yang betul-betul mempermalukan bangsa ini. Jawabannya adalah tim gabungan yang melibatkan masyarakat sipil dan juga aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas apa yang terjadi di balik mafia ZR itu.